Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Anggiat dan teman-teman. Perkenalkan, kami yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Lisnade Pratami, kemudian Kusuma Giniung Pratidina, Rimba Putri, Siti Nafisah, dan Yulia Wulandaru. Pada kesempatan hari ini, kami akan memaparkan modul 1, yaitu tentang pembelajaran matematika berdasarkan KBK. Untuk modul 1 ini, yaitu terdiri dari KB1 dan KB2. KB1 menjelaskan landasan pembelajaran matematika berdasarkan KBK. Kemudian sedangkan KB2 yaitu menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran matematika yang konstruktivistik. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, pendidikan juga terus berkembang, begitu pula dengan pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika ini dianggap menjadi momok yang menakutkan bagi peserta didik karena dianggap sulit ya, di mana soal matematika atau masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran matematika itu sulit untuk dipecahkan. Munculnya tantangan pada pendidikan matematika ini menuntut kita sebagai guru untuk mencari dan memilih model pembelajaran matematika yang menarik, mudah dipahami, menggugah semangat peserta didik yang diharapkan dapat menjadikan siswa cerdas matematika. Pada modul 1 ini, kami akan menjelaskan beberapa teori yang mendukung dalam pembelajaran matematika berikut dengan strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Untuk KB1 tentang landasan pembelajaran matematika dan berdasarkan KBK akan disampaikan oleh Bulan. Selamat pagi Pak Anggiat dan teman-teman semua. Hari ini saya akan menyampaikan dari KB1 modul 1 yaitu landasan pembelajaran matematika berdasarkan KBK. Matematika ini dianggap sebagai ilmu yang harus selalu mengalami reformasi atau perbaikan. Nah, diambil dari teori Thorndike atau behavioristik, artinya bahwa belajar matematika itu menitik beratkan pada target pencapaian dengan cara banyak berlatih dalam mengerjakan soal matematika. Lalu ada juga teori holistik yang dikembangkan berdasarkan teori pembelajaran bermakna. Nah, teori ini berasal dari Ausubel dengan menitik beratkan pada pembelajaran yang bermakna, sehingga belajar matematika dianggap sebagai sesuatu yang berkesan atau tidak hanya bersifat hafalan. Lalu teori Brunner pada tahun 1982 juga menyatakan pentingnya tekanan pada kemampuan peserta didik dalam berpikir intuitif dan analitik, sehingga peserta didik dapat membuat prediksi dan terampil menemukan pola atau pattern dan hubungan atau keterkaitan. Nah, lalu pada tahun 1950 sampai 1960, matematika juga mengalami ada gerakan matematika modern dengan menekankan perlunya makna atau meaning terutama dari sudut pandang materi, yaitu pemusatan perhatian pada pemahaman beberapa ragam kegiatan dan pendapat tentang penjabaran makna pemecahan masalah, yaitu yang pertama soal tidak rutin, lalu soal cerita, lalu soal penerapan, dan yang terakhir adalah HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Nah, dimulai dari aliran konstruktivisme. Nah, strategi pembelajaran pada matematika tidak hanya berpusat pada guru atau bisa juga hanya berpusat pada murid. Nah, namun juga mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar dan lingkungan hidup. Secara individual atau kelompok, menggunakan berbagai sumber belajar di sekitar. Nah, kekuatan atau tenaga matematikal itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengkaji, menduga, dan memberi alasan secara logis. Lalu yang kedua bisa menyelesaikan soal yang tidak rutin. Selanjutnya mengkomunikasikan matematika, mengaitkan ide matematika dengan kegiatan intelektual lain, dan yang terakhir adalah mengembangkan percaya diri, watak, atau karakter, sehingga dapat menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Ini adalah guru matematika profesional. Guru matematika yang profesional itu tuh mempunyai strategi pada pembelajarannya, tidak hanya berpusat pada guru,
namun juga mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, menggunakan berbagai sumber belajar juga di sekitarnya. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan sebagai guru matematika profesional adalah penguasaan dalam pembelajaran matematika, lalu penguasaan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran matematika, lalu penguasaan dalam pengembangan profesional guru matematika, dan yang terakhir adalah penguasaan tentang posisi, penopang, dan pengembang. Saya akan menjelaskan tentang teori matematika. Yang pertama adalah teori Thorndike. Teori ini disebut sebagai teori penyerapan, yaitu teori yang memandang peserta didik sebagai selembar kertas putih. Nah, penerima pengetahuan yang siap menerima pengetahuan secara pasif. Artinya teori ini lebih menekankan pada banyaknya praktik dan latihan atau seperti drilling kepada peserta didik. Nah, kemudian teori Ausubel. Teori makna. Nah, ini mini teori mengemukakan pentingnya pembelajaran bermakna dalam mengajar matematika. Kebermaknaan yang dimaksud dapat berupa struktur matematika yang lebih ditekankan untuk memudahkan pemahaman. Lalu teori Jean Piaget. Teori ini menekankan perlunya mengamati tingkatan perkembangan intelektual anak sebelum suatu bahan pelajaran matematika diberikan, terutama untuk menyesuaikan keabstrakan bahan matematika dengan kemampuan berpikir abstrak pada usia-usia tertentu. Lalu teori Vygotsky, yaitu teori yang mengembangkan model konstruktivistik belajar mandiri dari Piaget menjadi belajar kelompok. Dalam membangun sendiri pengetahuannya, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan melalui kegiatan yang beraneka ragam dengan guru sebagai fasilitator. Akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Bu Rimba. Oke, terima kasih Bu Wulan. Pak Anggit dan teman-teman, saya akan melanjutkan tentang teori pembelajaran matematika. Yang berikutnya ada teori Jerome Bruner. Teori ini berkaitan dengan perkembangan mental, yaitu dimulai dari hal yang sederhana ke hal yang rumit. Ada beberapa tahap dalam teori ini. Yang pertama, anaktif, manipulasi objek langsung. Yang kedua ada ikonik, manipulasi objek tidak langsung, dan simbolik, manipulasi penggunaan simbol. Jadi kalau menurut teori Jerome ini, pembelajaran itu dimulai dari yang mudah ke sulit. Berarti dalam pembelajaran matematika, pelaksanaannya itu harus mulai dari hal konkret, baru ke yang abstrak, seperti itu. Yang berikutnya ada pemecahan masalah dari George Polya. George Polya menyebutkan teknik heuristik, bantuan untuk menemukan, meliputi understand the problem, devise a plan, carry out the plan, dan look back. Pada intinya teori ini menekankan bahwa suatu masalah merupakan pertanyaan untuk melatih pikiran melalui kegiatan inquiry, diskusi, dan penalaran. Nah, kalau menurut teori ini, pembelajaran matematika bisa dilaksanakan dengan memecahkan masalah. Jadi peserta didik diberikan suatu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan berbagai pendekatan matematika maupun penyelesaiannya. Terus dalam teori George Polya ini menekankan untuk berpikir lebih kritis atau berpikir tingkat tinggi. Oke, yang berikutnya ada teori Van Hille, hierarkis belajar geometri. Jadi kalau menurut si teori Van ini berdasarkan pemikiran geometrik, dibagi lagi seperti tadi Piaget, dibagi menjadi kalau di sini level dari 0 sampai 4. Level 0 biasanya dari anak TK sampai kelas 2. Pada level ini kegiatan siswa masih cenderung memanipulasi model fisik sehingga kemampuan mereka perlu diarahkan pada mengurutkan, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai bangun geometri. Kelas 3 sampai 6 biasanya berada pada level 1. Siswa sudah diajak untuk mulai mengkaji sifat-sifat bangun geometri. Jadi kalau menurut teorinya Van ini dibagi pada level 0 sampai 4, yang membedakan adalah kata kerja atau perintahnya. Kalau misalnya di level 0 ada mengurutkan dan mengidentifikasi, nanti di level 1 sudah mulai menyebutkan, mengamati, dan seterusnya. Berikutnya ada RMI, Realistic Mathematics Education. Pembelajaran matematika ini menekankan pada pembelajaran kontekstual, atau dapat dikatakan pembelajaran ini dikaitkan dengan situasi nyata di sekitar siswa. Jadi seperti judulnya, realistis, sesuai dengan kenyataan. Jadi bisa mengambil
pembelajaran matematika dikaitkan kehidupan sehari-hari seperti itu atau lingkungan sekitar. Terakhir ada peta konsep. Kalau pembelajaran ini merupakan implementasi dari pembelajaran bermakna dari Aus Rubel, yaitu kebermaknaan yang ditunjukkan dengan bagan atau peta konsep. Jadi kalau peta konsep ini mereka belajar melalui peta konsep yang disusun, bentuknya bisa bagan, bisa peta. Contohnya bisa dilihat di buku modul Bapak Ibu di gambar 1.8 halaman 1.15. Terima kasih Bu Wulan dan Bu Rimba atas pemaparannya. Saat ini saya dan Bu Vivi akan menjelaskan tentang KB2, yaitu pelaksanaan pembelajaran matematika yang konstruktivistik. Sebelumnya Bu Wulan sudah menyampaikan bahwasanya pembelajaran matematika itu perlu untuk terus berkembang. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, perkembangan zaman itu terus berkembang, baik itu teknologi, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga tantangan ke depannya itu semakin beragam dan persaingan pun semakin berkembang. Sehingga kita sebagai pendidik atau guru perlu untuk mempersiapkan siswa-siswi kita untuk mampu menghadapi tantangan, persaingan, permasalahan di masa depan. Nah, salah satu ikhtiarnya yaitu melakukan pembelajaran matematika konstruktivistik. Nah, konstruktivistik itu bisa diambil dari kata konstruksi. Mungkin kalau kita dengar kata konstruksi, kita akan mengingat tentang bangunan, yaitu dengan belajar matematika, anak-anak itu berpeluang untuk membangun sebuah pengetahuan dengan secara aktif melalui berbagai pengalaman di lingkungannya. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Wulan dan Bu Rimba, anak-anak itu bisa belajar di lingkungan yang seperti apa. Sehingga secara kognitifnya diharapkan mampu terbangun secara perlahan. Dengan hal itu, kita sebagai guru perlu untuk mempertimbangkan sebuah pelaksanaan pembelajaran matematika. Yang pertama, kita perlu untuk mempertimbangkan kompetensi anak-anak secara individu, secara kelompok, atau secara menyeluruh, atau kita bisa sebutnya klasikal, menyeluruh di dalam satu kelas. Selanjutnya kita juga perlu mempertimbangkan keberagaman hasil. Seperti yang kita ketahui, perkembangan anak-anak itu berbeda-beda, pastinya pun hasilnya berbeda-beda. Lingkungannya berbeda-beda, hasilnya pun berbeda-beda. Maka dari itu kita perlu untuk mempertimbangkan keberagaman hasil dari setiap anak-anak kita. Selanjutnya kita setelah memberikan sebuah pembelajaran di dalam kelas, kita pun perlu untuk mempertimbangkan kesesuaian penilaian, evaluasi atau asesmen. Evaluasi yang cocok untuk pembelajaran teori matematika tertentu bisa kita sesuaikan, bisa dengan peta konsep mungkin, atau dengan proyek-proyek yang lainnya. Selanjutnya, strategi pembelajaran untuk mencapai sasaran. Seperti yang kita ketahui juga, strategi kita sebagai guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu sangat signifikan untuk hasil anak ke depannya. Sehingga kita sebagai guru perlu untuk mempertimbangkan strategi apa sih yang cocok untuk kita pakai saat pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, pemberdayaan berbagai sumber belajar. Kita juga sebagai guru sebelum mengajar, kita bisa mengkaji materi yang kita pelajari itu dari berbagai sumber pembelajaran. Bisa dari modul, bisa dari internet, atau buku-buku yang lainnya. Sehingga kita tidak hanya berpatok kepada satu sumber belajar, kita bisa mengembangkan pembelajaran kita dari sumber belajar yang lainnya. Harapannya ketika kita sudah mempertimbangkan pembelajaran-pembelajaran di atas, kita bisa membentuk beberapa hal berikut kepada anak didik kita. Yang pertama, kita bisa membentuk anak-anak sebagai makhluk Tuhan yang baik, yang bersyukur. Lalu kita juga bisa membentuk individu anak-anak menjadi individu yang mandiri. Makhluk yang bisa beradaptasi dengan sosial, budaya, serta anggota sebagai kelompok masyarakat.
Selanjutnya, kita juga bisa mempersiapkan anak-anak kita sebagai anggota abad informasi. Dia bisa menjadi sumber informasi di lingkungannya karena dia sudah belajar dengan guru yang efektif, yang mempertimbangkan banyak hal sehingga mereka bisa menjadi pribadi sumber informatif di abadnya, di lingkungannya. Lalu si anak juga bisa menjadi sumber belajar untuk lingkungannya dan bisa memberikan sebuah teori-teori belajar untuk lingkungannya. Daripada itu, teman-teman, matematika itu kita perlu memperhatikan juga ciri atau prinsip proses pembelajaran sebagai tuntunan perkembangan saat ini dan mendatang. Yang pertama, kita sebagai guru itu di dalam pembelajaran perlu untuk berorientasi pada siswa. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Wulan, bahwasanya pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tapi guru juga bisa berorientasi pada siswa. Lalu pengembangan strategi pembelajaran yang tepat dan beragam itu juga diperlukan saat kita menyampaikan sebuah pembelajaran di dalam kelas. Lalu memperhatikan teori pendidikan dan teori belajar itu juga harus sesuai dengan perkembangan anak, sesuai dengan yang kita ingin sampaikan sehingga teori pendidikan dan teori belajarnya itu bisa sesuai. Lalu kita juga bisa mengusahakan suasana kelas itu di dalam suasana yang demokratis, partisipatif, dan kooperatif. Mungkin ini bisa kita lakukan dengan belajar kelompok atau diskusi tanya jawab sehingga suasana demokratis, partisipatif dan kooperatif anak-anak itu menjadi terbangun. Dan tidak hanya terbangun, anak-anak juga bisa terbiasa dengan hal-hal yang bersifatnya kritis. Lalu mengembangkan penilaian evaluasi yang menyeluruh dan bervariasi atau beragam. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita perlu untuk mempertimbangkan dari aspek evaluasi juga. Setelah kita memberikan sebuah pembelajaran, kita mengembangkan evaluasinya itu harus menyeluruh kepada semua siswa, walaupun hasil belajar siswa itu berbeda-beda, tetapi evaluasi yang kita berikan itu mampu mencapai keseluruhan dari siswa. Dan yang pastinya evaluasi itu perlu untuk disampaikan secara bervariatif tergantung dari apa yang kita berikan kepada anak-anak. Lalu selanjutnya memperhatikan ciri pokok keilmuan dari bidang studi materi yang dipelajari. Kita perlu untuk memperhatikan inti dari pokok yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak. Jangan sampai ketika kita mengajar inti pokoknya itu tidak tersampaikan. Kita malah fokus dengan hal-hal yang lain sehingga ciri pokok atau inti pokok dari permasalahan yang ingin kita berikan kepada anak-anak, yang ingin kita ajarkan ke anak-anak itu tidak sampai. Sehingga kita perlu untuk memperhatikan inti pokok, ciri pokok keilmuan dari bidang studi yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak. Pembelajaran matematika itu adalah proses pembelajaran pengalaman bekerja kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana pastinya. Sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari itu dengan baik. Ketika matematika itu adalah sesuatu pembelajaran yang terencana, maka kita sebagai guru perlu untuk juga memperhatikan beberapa komponen yang bisa untuk mengantarkan kompetensi itu tercapai, untuk menentukan ketercapaian kompetensi yang ingin kita inginkan. Yang pertama, kita perlu untuk memperhatikan topik dari apa yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak.